Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di tempat ini. Kita bersyukur bahwa pada saat pagi hari ini Tuhan masih kita kemampuan, Tuhan masih kita anugerah untuk kita dapat hadir, untuk kita dapat berbakti. Kita mau lebih lagi untuk tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kasih Tuhan gak terbatas buat kita. Haleluya Yesus. Tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukku. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kita mau lebih lagi katakan segenap hidup kami Bapa. Segenap apa yang ada dalam kami itu hanya kemuliaan buat Engkau Yesus. Tempatku bersandar tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukku. Segenap hidup, Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. segenap nafasku, jadi persembahan
Tuhan. Amin. Ku Kau yang layak kami sembah, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap Amin Yesus. Kita sama-sama sembah Tuhan. ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Dengan segenap hidupku. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mesbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kuatkanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Sungguh Tuhan, segala apa yang ada bersama kami Tuhan, semua tidak ada artinya Bapa. Dan kami hanya mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu Bapa. Biarlah segenap pujian kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Engkau bersuka atas pujian kami Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk memuji, meninggikan Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang selalu menopang kami dalam segenap kelemahan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Segenap kehidupan kami, segenap apa yang ada pada kami, hanya di dalam nama-Mu. Kami membuka ibadah kami hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan.
Meskipun di dalam segenap kelemahan kita, Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Kita mau bersuka bersama Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber sukacita. Amin. Haleluya. Kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan, amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Hey! Woo! Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam. Yes. Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Oh, sukacitaku, sukacitaku. Amin, haleluya. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Kita bersuka cita karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin.
Haleluya. Yuk, sebuah tepuk tangan. Woo! Karena Yesus jalan kebenaran dan kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatanku. Sama-sama sekali kata tangan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatanku. Angkat tangannya, amin. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, di dalam namanya ada keselamatanku. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan, kita tetap bertepuk tangan, amin. Hey, hey. Yuk, jemaah saja. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Namanya ada keselamatan. Sama-sama kita katakan. Woo! Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Woo! Dalam nama Yesus ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Ada apa Bapak Ibu? Ada keselamatan kekal. Haleluya, beri kemuliaan buat Yesus. Amin. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kasih Tuhan sungguh nyata sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Amin Yesus.
Kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Saat semua seakan lenyap, anugerah-Mu selalu menopang. Hanya Kau Tuhan ku andalkan, Kau penolong yang ku percaya. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna.
kuasa-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Dalam segenap kesesakan kami, dalam segenap kelemahan kami. Tidak mematahkan kuasa-Mu ada dalam kami Yesus. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat kuasa-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang sungguh sangat luar biasa di dalam segenap kehidupan kami Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah buat kami Bapa. Berbicara untuk masing-masing pribadi kami Tuhan. Dan kami mau dibentuk oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan dapat menjadi rema, dapat menjadi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Elohim. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari Senin yang lalu saya bersama istri ikutin pertemuan hamba Tuhan se-MPW Priangan. Terus teman saya itu ada 4 orang waktu saya sakit. Dia datang ke rumah. Salah satu di antaranya bilang gini, "Tante, waktu Pak Heno keluar dari rumah, nangis." Oh, saya ditangisin saudara. Tapi puji Tuhan, ketemu saya sudah sembuh. Sembuh itu luar biasa. Sembuh itu mahal, amin. Puji Tuhan ada beberapa jemaat kita yang mengalami mujizat. Di antara Ibu Tauing, ya hari Rabu yang lalu, dia bikin syukuran. Dia betul-betul sembuh. Terus kemarin saya lihat Edsel, anaknya Robi, ya gundul gitu ya, tapi dia sembuh total. Jadi artinya tidak ada masalah, tidak ada persoalan sakit penyakit yang tidak bisa kita atasi. Yang penting kita harus datang kepada Tuhan, amin. Di balik kelemahan, sakit penyakit dan tekanan ada perubahan dalam hidup seseorang. Kita baca 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ini ayat pasnya. Tapi jawab Tuhan baraku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perhatikan ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, dalam kesukaran, penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti kita pernah mengalami kelemahan, siksaan. Mungkin bukan disiksa karena kita jadi orang Kristen, siksa karena penyakit, tersiksa karena teboga duit. Yang punya duit juga tersiksa, saudara. Betul enggak? Di dalam kesukaran, sukar cari uang, sukar cari jodoh, sukar apa? Cari kerjaan.
Ya, berapa orang telepon, Om ada nggak kerjaan? Kerja apa ya? Di gereja sudah ada orang, di rumah sudah ada orang. Mau cari kerja. Betul nggak? Lapangan pekerjaan sedikit sekali. Ya, di dalam penganiayaan dan kesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya, dalam bahasa Indonesia masih, tapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau karena Kristus saya difitnah. Anda pernah difitnah? Pernah? Apa artinya difitnah? Dijelek-jelekin. Kalau difitnah Anda benar, itu tandanya saudara mau dapat berkat. Amin. Sekali lagi, kalau saudara difitnah, tapi saudara tidak melakukan apa yang difitnahkan orang, itu tandanya saudara mau diberkati Tuhan. Amin. Tapi kalau kita difitnah memang kita benar melakukan kejahatan, insaflah. Berdoalah kepada Tuhan dan bertobat. Betul enggak? Saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar. Dikejar-kejar apa? Anjing? Dikejar apa? Debt collector. Dan saya mengalami kesukaran sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Ya, setiap orang pasti memiliki kelemahan. Sebab kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita warisi atau dapatkan karena adanya satu peristiwa yang terjadi di mana kita tidak bisa menolaknya. Tak ada manusia yang sempurna, betul? Tidak ada suami yang sempurna, juga tidak ada istri yang sempurna. Itu berulang kali. Kalau bimbingan, konseling, pernikahan, jangan cari yang sempurna, enggak ada. Ya, tapi masing-masing punya kelebihan. Kelebihan istri untuk menutupi kekurangan suami. Kelebihan suami untuk menutupi kekurangan istri. Artinya apa? Kita harus saling melengkapi. Amin. Tidak ada manusia yang sempurna, baik secara fisik, emosi, ataupun intelektual. Oleh karena itu tidak seharusnya seseorang itu bermegah atau membanggakan dirinya sendiri. Apa sih yang dibanggakan? Orang bangga kalau dia pintar. Orang sombong apanya yang dibanggakan? Nggak bodoh. Nggak punya skill, sombong. Betul nggak? Kita bisa sombong kalau kita pintar, kita punya skill. Betul nggak? Dan meskipun kita merasa memiliki banyak kelemahan, tidak seharusnya kita menjadi minder. Apa itu minder? Rendah diri. Ada orang minder karena apa? Tubuhnya pendek. Ada orang minder karena apa? Tinggi, jelengceng. Dipanggilnya Kotiangli. Kotiangli. Tahu nggak Tiangli? Yang istri. Ada lagi ibu-ibu. Pernah saya besok sama ibu gembala. Ibunya tuh gede. Gede banget saudara. Terus ayo ke gereja. Enggak, kenapa? Malu. Kenapa? Wah kalau saya naik becak, satu becak penuh. Luar biasa. Jadi akhirnya apa? Enggak pernah ke gereja. Ya. Terus apa lagi? Keterbatasan secara fisik menyandang disabilitas. Nah sekarang pemerintah memberi ruang bagi orang-orang yang disabilitas, yang punya kemampuan untuk bekerja. Jangan saudara pikir orang yang disabilitas itu nggak punya kemampuan. Justru kadang-kadang dia memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Nganyam. Kemampuan apa? Nenun. Ya toh, kan berapa banyak orang seperti itu. Ya. Punya sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan, keterbatasan secara finansial, ekonomi sulit, hidup dalam kekurangan,
terbatas secara pendidikan, tidak sekolah tinggi. Sebetulnya orang mau hidup itu tidak selalu harus sekolah tinggi. Yang penting punya keterampilan. Betul gak? Mungkin gelarnya cuma S1, SD. Itu S1, SMP S2, SMA S3. Betul gak? Punya gelar S1 saja lumayan saudara. Kalau dia punya keterampilan, wah bisa. Contoh, saya kasih contoh dari film. Itu S1 saudara. Tapi masak boleh. Belajar di mana? Di Bu Gembala. Ya, kalau orang mau belajar pasti bisa. Ya, di rumah sekarang ada pegawai, ya kerja di Duko juga kerja di rumah. Ya, karena dia lihat Ibu Gembala masak, dia sekarang sudah mulai bisa. Jadi kalau saya pergi sama Ibu Gembala, dia bisa masak buat pegawai yang satunya. Luar biasa. Yang penting apa? Dia harus lihat, dia ikutin. Betul gak? Orang bisa hidup kalau dia punya kemauan. Orang bisa hidup kalau mau dia punya apa? Skill. Mungkin sekolahnya rendah. Tapi kalau dia kalau dia punya skill yang bagus, pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Salah satu pencucian mobil Master Snow yang di Ciaul. Tahu kan? Dekat Informa sebelah sana. Itu yang punyanya itu pendidikannya rendah ternyata. Pas saya ke sana itu diulang lagi, waktu itu diajak ngobrol di Kick Andy, ternyata dia juga S1 saudara. Tapi sekarang dia sudah punya 20 gerai Master Snow, pencucian mobil di seluruh Indonesia. Wah luar biasa. Orangnya sederhana, tapi diberkati oleh Tuhan. Ya artinya apa? Ya biarpun kita pendidikan rendah, tapi kalau sudah punya kemauan pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin? Oke. Atau keterbatasan emosional, apa itu? Luka batin, sakit hati, nyeri hati. Ya nanti saya akan bahas lebih panjang tentang kepahitan ini dan trauma. Nah sekarang kita lihat bagaimana mengatasi semua kelemahan itu. Kita akan baca Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 32. Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Ya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Dia, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Pikiran kita harus dibaharui, paradigma kita harus dibaharui. Kalau kita masih menggunakan paradigma yang lama, hidup kita kacau. Dunia bukan semakin hari semakin baik. Kejahatan semakin meningkat. Betul enggak? Sama ada guru tegur anaknya, anak sekolah karena merokok. Dipecat. Tapi Kang Deddy salut loh. Kita harus bikin peraturan. Justru guru yang begitu malah dikasih penghargaan. Luar biasa kan? Artinya apa? Kita sebagai orang tua kalau tahu anakmu salah, mau ditegur atau diantepin? Berani tegur anakmu? Harus. Soalnya ada ini bapak-bapak. Tegur dong anakmu, ya nantilah cari waktu. Kapan? Parah itu. Makanya anak gak pernah bertumbuh dengan baik. Kalau anak tidak pernah ditegur, sekali dia kerja, ditegur sama bosnya atau HRD-nya, apa yang terjadi? Menceleng. Pasti blerek gitu orang Jawa bilang. Betul enggak? Perlu. Ya perlu. Kalau di rumah nggak pernah dikerasin, siapa tahu nanti di luar akan dikerasin.
ditegur, dinasihati. Itu latihan mental. Coba saudara lihat orang-orang yang belajar di Setukpa itu. Wah, kalau salah, habis. Betul gak? Ya itu, pendidikan mental itu sangat penting saudara. Kalau anak gak pernah dididik bagaimana? Betul. Saya lihat banyak sekali. Dulu ada pegawai di sini, satu. Ya, ditegur sama ibu gembala. Besoknya lihat ibu gembala, bicara banget saudara. Ada apa ini? Panggil. Kenapa kamu? Ya sakit hati, nyelek cina. Apa yang terjadi? Ya udah beresin barangmu, pulang sana. Wah nggak bisa dia tegur. Ya, saya jadi anak selama ini nggak pernah ditegur. Saya bilang macam apa itu orang tua? Pernah nggak bapak ibu yang tidak pernah anaknya dimanjain terus mau salah mau benar diantepin? Salah kita. Betul gak? Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Karena ada ayatnya. Amin? Ya kita lihat, kita masuk poin aja langsung ya. Jadi yang pertama, apa yang harus kita kerjakan? Tanggalkan manusia lama. Ya. Dan pikiran harus dibarui dalam Kristus. Yaitu di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dibaharui. Ya. Semua tindakan yang kita lakukan dimulai dari mana? Pikiran. Orang mau berbuat jahat mulai dari mana? Pikiran. Orang mau ngerampok dari mana? Pikiran, saudara. Makanya kalau pikirannya nggak beres, tindakannya juga tidak beres. Betul nggak? Suami istri ribut nih. Ya, lihat anaknya nangis. Kalau pikirnya nggak benar, apa yang terjadi? Anaknya diangkat, terus diapain? Banting. Betul nggak? Banting saudara. Udah banting nyesel nggak? Nggak nyesel tuh. Puas masuk penjara. Betul nggak? Wah luar biasa. Gembong narkoba, Amarsoni. Sekarang ditindakkan kemana? Pulau Nusa Kambangan. Itu pulau terpencil. Dikelilingi singa, macan, buaya. Berani keluar? Berani gak? Gak berani. Berani keluar dimakan sama singa. Ya, luar biasa. Tahun 2002, saya dengan panitia Natal BKGS pergi ke sana, Nusa Kambangan. Ya, kita bikin kebaktian di sana. Natalan di sana, kebetulan Desember. Ya, ada 4 LP. LP besi, LP kuning, LP apa lagi saya udah lupa lagi itu. Ada orang-orang Kristen di sana. Ya, bahkan ada pelaku sodomi yang dulu ramai di Jakarta, ternyata ada di sana. Saya lihat orangnya pendek-pendek. Wah, kamu betah ya di sini, saya bilang. Ya, biar kamu bertahan ya di sini. Ya itulah akibat dosamu, saya bilang. Luar biasa. Ya, itu satu kawasan yang luar biasa. Jadi kalau kita naik kendaraan, naik mobil, kita pernah ya naik mobil putih itu, Mitsubishi, ya kita nyebrang. Kita satu rombongan berapa orang itu, 20 atau 30. Kita bikin kebaktian di sana. Ngeri saudara, ya ngeri. Tapi masih mending penjara Indonesia. Di luar negeri, wah lebih parah lagi. Dijemur. Betul gak? Berdesak-desakan. Ngeri saudara. Itu yang terjadi. Ya, coba kita lihat. Yang kedua, buanglah semua sifat yang buruk dari hidup kita. Apa itu? Efesus 4, 25-29. Karena itu buanglah dusta. Buang, apa yang dibuang? Apa yang Anda suka buang di rumah? Sampah. Kalau di rumah banyak sampah itu namanya rumah itu diberkati Tuhan. Loh benar.
Kalau istri nggak pernah belanja, mana ada sampahnya? Benar nggak? Justru kalau banyak sampah, banyak berkat. Ya, sampah-sampah dari pasar, ya toh, beli sayur, emang semua dimakan, seakar-akarnya dimakan. Betul nggak? Enggak kan? Kangkung, seakar-akarnya dimakan, enggak, pasti ada yang dibuang. Ya toh, kalau di rumah banyak sampah, artinya diberkati Tuhan. Di rumah itu setiap hari ada sampah, saudara. Karena ibu gembala rajin masak. Ya, ada satu bapak kalau ditinggal istrinya seminggu, apa yang dia lakukan oleh istrinya? Masak untuk seminggu. Untuk hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau saya nggak mau. Enggak, aku bisa cari sendiri. Benar, saya bisa cari sendiri. Saya bebas, saudara, mau makan apa. Mau kelapo, oke. Mau masakan Sunda, oke. Ya kan? Mau masakan Chinese, oke. Bisa cari sendiri. Ngapain kudu dimasakin, seminggu masuk kulkas semua. Kalau saya nggak mau. Kalau Oe nggak mau. Betul, saya juga bilang sama istri, Mami yang mau pergi aja, nggak apa-apa. Tenang, aku bisa cari makan. Udah tahu tempat-tempatnya. Ya, yang harus kita cari kemana. Betul nggak? Nah, berkatalah benar seorang yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta dan berkata benar. Sesama anggota, sesama keluarga, sesama teman, kita jangan saling mendustai. Apabila kamu menjadi marah. Orang Kristen boleh marah enggak? Yang enggak boleh apa? Setik-setik marah. Sedikit-sedikit marah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah ini kalau Anda sudah berkeluarga, punya suami, punya istri, suka berantem enggak? Suka enggak? Masa sih? Siapa yang di sini pernah berantem di rumah? Enggak ada yang ngaku ya? Pasti setiap orang pernah berantem. Gara-gara mencet odol aja bisa ribut, saudara. Mau mencetnya dari belakang atau dari tengah. Ya, kalau saya di rumah tuh suka beresin, gitu ya. Odol dipencet di tengah, saya beresin, kedepanin gitu ya. Supaya rapi, saudara. Betul. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, selesaikan konflik sebelum Anda tidur. Aneh ya, kadang-kadang dalam keluarga orang bisa ribut sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Apa itu? Bisa nggak orang kayak gini berdoa? Bisa nggak? Dulu ada jemaat suka berantem, saya suka nanya dia, gimana, sudah gencatan senjata belum? Betul saudara, puji Tuhan ya, Israel sudah gencatan senjata sama Hamas. Saya dengar pidatonya Benyamin Netanyahu, ya, dia terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia, dia berterima kasih banyak pada siapa? Donald Trump. Karena dia jadi mediasinya. Luar biasa. Dan hal yang luar biasa, waktu dia jadi presiden yang pertama itu, dia memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Luar biasa. Ya, setelah dibebaskan, Sandra dilepas. Baik yang mati maupun yang hidup. Anda tahu perang 2 tahun berapa? 2 tahun 7 hari. Itu memakan korban kurang lebih sekitar 60.000 orang. 60.000 orang. Luar biasa. Akibat dari perang apa? Kematian, cacat, rusak, rumah-rumah rusak, dibom dan sebagainya. Betul enggak? Siapa yang memulai? Hamas. Tanggal berapa? Tanggal 7. Ya, untungnya saya dengan istri sudah pergi ke Israel itu. Tanggal 16 sampai 26 Agustus sebelumnya.
Agustus, September, Oktober, tanggal 7. Dul. Wah, luar biasa. Semua punya rencana yang lain. Ya itu. Dan jangan berikan kesempatan bagi iblis. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi baiklah ya bekerja keras. Kenapa banyak orang mencuri sekarang? Males. Ya, coba. Kenapa orang? Demikian juga mencuri. Mengapa orang suka mencuri? Ada nggak itu filenya? Next. Terus. Nah, apa yang harus dibuang? Sampah. Contohnya apa? Bohong, berdusta, marah-marah, berkepanjangan sepanjang hari sehingga menyebabkan kita berdosa. Kalau tidak dihentikan, iblis akan bekerja melalui hidup kita. Next. Nah, demikian juga mencuri. Mengapa orang suka mencuri? Yang pertama, malas tidak mau bekerja. Yang kedua, bodoh, tidak punya skill yang memadai. Malas mencuri. Apalagi kebutuhan finansial yang mendesak. Aduh, nggak punya beras, nggak punya uang, nggak bisa makan dan sebagainya. Akhirnya apa? Mencuri. Ya toh? Keinginan apa? Untuk mendapatkan lebih. Mencuri ada kesempatan dan spontan. Ya. Masih ada nggak itu? Siapa? Bang Napi? Udah nggak ada ya? Masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Kenapa kejahatan terjadi? Karena ada kesempatan. Kesempatan dalam kesempitan. Ya. Yang berikutnya memiliki penyakit. Apa itu? Kleptomania. Dorongan yang tidak tertahankan untuk mencuri. Sampai barang-barang kecil dicuri. Contoh, remote dicuri. Ya kan? Apalagi banyak sekali. Ya, beda-beda yang geletaan gitu. Makanya saya bilang sama pegawai saya di rumah, kamu kerja di rumah, barang saya pabelatak. Ingat, kamu harus takut sama Tuhan. Jadi orang yang bekerja harus diajar supaya mereka takut sama Tuhan. Wah, kalau enggak hilang, sendok hilang, baju hilang, celana dalam hilang. Tuh Ibu Gemala dulu. Berapa banyak tuh celana dalamnya hilang? Betul, betul. Benar. Karena ada satu pembantu kerja pulang hari. Sampai Ibu Gemala bilang, "Temane ya celana aku hilang, bagus-bagus." Dedes. Dipulangkannya gelah tuh. Benar. Itu. Merasa dirinya tidak bersalah karena perasaannya sudah tumpul. Ya, kalau orang sudah nggak punya perasaan, hati nuraninya tidak tersentuh apa-apa, kan banyak orang membunuh biasa, memperkosa biasa, mencuri biasa. Itu berarti perasaannya sudah si tumpul itu mah. Betul nggak? Tumpul, tidak sensitif. Luar biasa sudah. Kalau kita berbicara jangan ngomong kotor, menjurus ke pornografi, tapi kita harus menggunakan kata-kata untuk memberi semangat, untuk membina sehingga kata-kata bisa membangkitkan semangat, melakukan kebaikan bagi orang yang mendengarnya. Saya sakit, 3 bulan gak bisa jalan, tapi saya sembuh. Puji Tuhan, saya jadi contoh soal. Ya, sampai Ibu Toying tuh bilang gini, Pak Gembala aja sembuh, masa kurang ente? Ya, betul enggak? Masa Bapak Gembala sembuh? Kenapa saya tidak? Betul, kita harus aminin. Jadi kalau saudara di antara kita yang ada yang masih punya penyakit, ada yang sakit? Ada enggak? Sakit kepala mah gampang. Apa obatnya? Istirahat, naon deui? Kasih obat merah, saudara. Ngerti ya obat merah ya? Obat merah cap Soekarno-Hatta. Cager pasti, ya pasti sembuh saudara. Iya, waduh. Semangat tuh penting. Ya, jangan rempuyuk, udah sakit, udah ya udahlah.
Ya, waktu saya pulang dari rumah sakit, saya dioperasi itu tanggal 28 Maret. Tanggal 5 April pulang. Tanggal 7 April tahun 2024 ada baptisan air. Saya pergi. Saya bilang sama istri, Mam, aku mau ke gereja. Kok gereja mau ngapain? Ya ibadah lah. Biarpun saya waktu itu pakai kursi roda, tapi saya mau punya kemauan yang kuat untuk ibadah. Anda tahu nggak? Biasanya kalau orang udah dioperasi itu suka error ya. Benar nggak? Tapi saya masih ingat 10 orang yang mau dibaptis satu-satu. 10 orang. Ya, luar biasa. Ya memang dalam kemudian saya kena dikubitus, itu cukup lama, ya memakan waktu kurang lebih. Oh tadinya segede mangkok gini saudara. Tapi puji Tuhan, perlahan-lahan dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Amin? Ya. Oke, kita lanjut. Poin yang ketiga, jangan mendukacitakan atau menyedihkan roh Allah. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah menyerahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dalam bahasa Indonesia masak gini katakan, jangan menyedihkan hati roh Allah. Kenapa? Karena kalian sudah dimeteraikan dengan roh menjadi milik Allah. Roh itu juga merupakan jaminan bahwa hari pembebasan akan datang bagimu. Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam dan marah. Ada di sini yang masih sakit hati? Sakit hati sama mitoha, sakit hati sama minantu, sakit hati sama orang tua. Mungkin dulu orang tua suka gebotin kita. Dengar cerita dari Willy kemarin, ya masih kecil suka digebotan ya. Willy, Wawan tuh, ya, saya kebesok, sama si mamanya beruberan. Gak perlu saudara. Saya gak pernah kayak gitu. Gak pernah. Kenapa? Saya tidak mau membuat anak saya tawar hati. Marah sih marah, tegas saya. Ya, tapi jangan sampai main pukul. Apalagi bapak nggak boleh pukul anak perempuan. Kenapa? Nanti kalau punya suami, dia bisa dipukul sama suaminya. Jangan, tabu. Kasih nasihat. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tapi anak yang dibiarkan akan mempermalukan ibunya. Jadi cara mendidik anak ada dua, tongkat dan teguran. Yang pertama harus diapain? Ditegur, dinasihati. Bisa enggak? Kalau bisa dinasihati, selesai. Kalau enggak bisa dinasihati, apa boleh buat? Tongkat berjalan. Betul enggak? Pendidikan itu sangat penting. Ya. Sekarang anak-anak generasi Z ya. Wah, supaya anteng dikasih HP, betul enggak? Sampai ibu-ibu, saya pernah besok pas anaknya sakit, opa pinjem ya, saya sengaja, opa pinjem yang, ngamuk saudara, mau ambil itu HP-nya. Saya bilang sama orang tuanya, ingat ya, anak itu jangan sampai, terikat begitu. Apalagi nonton HP di ruangan yang gelap, itu rusak matamu. Ya, pegawai saya itu kan tiba-tiba matanya merah. Kamu teh kenapa sih? Dia baru cerita, kalau tengah malam dia buka HP, kan terang itu HP-nya, iya betul, tapi suasananya gelap, rusak matanya, sampai bengkak matanya. Bahkan ada anak umur berapa itu, belasan, manteng terus, dipelototin terus itu. Rusak saudara. Makanya anak harus dibatasi. Ya, saya pernah cerita bagaimana cucu ponakan saya. Waktu itu belajar online. Ingat zaman Covid tuh tahun berapa? 2020, 2021. Udah belajar terus nyambung, main game. Apa yang terjadi?
Sintrum, goyang-goyang gitu. Waduh, sampai saya sempat sama istri tengok dia, betul saudara, nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri. Mau jalan ke mobil nggak bisa, digendong sama bapaknya. Ternyata di rumah sakit banyak kasus yang kayak gitu. Bukan 1-2 orang, puluhan saudara. Wah luar biasa. Itu saat-saat yang sulit. Bagi seorang anak, bagaimana supaya dia tidak terikat dengan gadget. Masa-masa yang sulit, bagaimana orang tua bisa memantau anak-anaknya. Betul saudara, ya itu. Ya, jangan menyedihkan hati roh Allah. Kalian sudah dimetrekan, kita sudah dimetrek. Metrek itu sebagai jaminan. Ya, coba kita akan baca Efesus 1, next. Ayat 13-14. Ya, dia katakan, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimetraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Metrek. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang sudah percaya Yesus, yakin bahwa kita sudah dimeteraikan Roh Kudus. Amin. Oke, siapa yang belum percaya sama Yesus? Angkat tangannya. Ada enggak? Kalau Anda belum percaya Yesus, berarti Anda belum dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kapan kita dimeterai? Saat kita mendengar Injil. Saat kita membuka hati bagi Yesus. Itu sangat penting. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat, mengalami perubahan dalam hidup ini. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak. Ya, di dunia banyak sekali. Ya. Ada agama, aliran kepercayaan. Itu disahkan loh di negara kita. Sampai saya suka tanya sama teman-teman FKUP, hari Alkitabnya, kitabnya naon, yang disembah naon, saya bilang. Kan banyak agama-agama yang gak jelas. Nyembahnya apa? Pohon disembah, ya kan? Sungai yang besar disembah, binatang yang besar disembah, gajah disembah, kan dianggapnya ilah. Di Bangkok itu kan gajah disembah. Buaya disembah. Oh, saudara nyembah buaya, saudara dimakan sembah buaya. Jadi Tuhan kita itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, apalagi orang yang mau dibaptis caranya apa? Percaya sama siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya dihukum. Artinya apa? Gak percaya gak perlu dibaptis. Syarat mutlaknya adalah percaya. Buka hati bagi Tuhan Yesus. Betul enggak? Metrek sebagai keabsahan. Betul enggak? Kalau saya baca dalam bahasa Indonesia masih gini, kalian pun sudah menjadi umat Allah sewaktu kalian mendengar pesan Allah, yakni kabar baik yang memberi keselamatan barumu. Kalian percaya pada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu rohnya yang dijanjikan. Metrek sebagai tanda keabsahan. Misalnya kalau kita bikin perjanjian, di atas kertas ada metrek. Itu baru sah. Betul nggak? Apalagi yang dimetrek? Listrik dimetrek, ledeng dimetrek. Kalau kita merusak, kita didenda, metrek. Betul nggak? Waktu Tuhan Yesus mati, itu kuburannya dimetrek. Jadi orang nggak boleh merusak metrek. Betul nggak? Metrek tanda keabsahan. Ya, waktu kita mau bikin apa? Bikin rekening BCA, pakai nama gereja, itu ada meterainya. Ya, saya itu tanda tangan, semua tanda tangan, ada yang tanda tangan yang benar, ada yang paraf.
Saya bilang sama ibunya, kalau saya tanda tangan panjang loh. Panjang. Betul nggak? Ya, Bapak jangan jauh-jauh ya, jangan panjang-panjang. Kalau private gampang, gitu. Banyak sekali. Puji Tuhan, akhirnya berhasil. Ya, teman-teman kita di Bandung juga berhasil membuat rekening pakai nama gereja, ya, BCA, ya, luar biasa. Nah, kepahitan disebabkan dendam yang dipenuhi kebencian dan permusuhan yang mengakar. Bila tidak dibereskan akan mengalahkan perasaan positif dan akan menelan kepahitan dan rasa ketidakadilan. Kepahitan. Apa kepahitan? Dosa? Benar. Kepahitan itu dosa. Bahkan Dr. Billy Graham mengatakan kepahitan itu salah satu dosa yang membawa kita kepada kematian. Maut. Betul. Kan kepahitan juga sama dengan kebencian. Ya toh? Kan banyak orang benci. Jadi kalau kita sudah kepahitan, muncul kebencian. Ya toh? Dikatakan oleh firman Tuhan, membenci saudara saja, tidak boleh. Kita tidak akan menikmati hidup yang kekal. Ya. Kepahitan juga bisa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kalau suami lagi kepahitan, diajak istrinya, ayo Pak ke gereja. Enggak, kamu ajak ke gereja. Itu tandanya dia sedang kepahitan tuh. Kepahitan sama siapa? Ya bisa saja kepahitan sama istri, bisa saja kepahitan dengan Tuhan. Ya kan? Kan banyak orang-orang segitu. Udahlah kamu aja yang ke gereja, aku di rumah. Ya, anak-anak muda kalau besuk, ngajakin orang tuanya, udahlah anak-anak aja. Anak masuk surga, bapaknya masuk neraka. Mau seperti itu? Ya. Orang tua, ayah itu seperti lokomotif. Kepalanya. Ngerti gak kepalanya? Ada gerbongnya. Gerbong itu apa? Anak, mantu, cucu, saudara. Kepalanya itu bapak, ayah. Ya kalau bapaknya nggak digandeng, apa yang terjadi? Emang dia jalan sendiri? Kan nggak bisa. Saya selalu menggunakan ilustrasi seperti itu. Bapak itu ibaratnya seperti ini. Kepalanya. Itu yang baru aja meninggal, Pak Toho. Itu sempat saya bilang gitu. Ya, Bapak harus ke gereja, tapi nggak pernah melangkah. Ya itu yang terjadi. Ya, jangan lupa kita itu siapa? Kita kepala rumah tangga. Ya kan? Kan disebutkan. Kesalahan bapak. Ya, bapak. Jadi kalau kita menyembah berhala, nggak takut sama Tuhan, yang disalahin siapa? Bapak. Bapak itu punya peran penting. Kalau bapaknya tidak ecer, cek Sunda nama. Itu akibatnya kepada seluruh keluarga. Betul nggak? Perselingkuhan, apalagi? Pembunuhan. Dari siapa? Bapak. Betul gak? Anak perempuan itulah buah hasil kasih sayang dari orang tuanya. Ya? Oke. Kepahitan akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan karena dia sudah mengajarkan kita pengampunan. Apa sih ciri-ciri orang yang kepahitan? Berupa marah, kecewa, mudah tersinggung, tidak mau kenal, cuek sama orang lain, masa bodoh, dan tidak care terhadap orang lain. Nah itu namanya orang yang kepahitan. Ya, orang yang kepahitan baru sebut namanya aja, udah, jangan sebut nama itu. Benar nggak? Pernah dengar? Udah, jangan sebut-sebut. Baru ngomong namanya aja. Bukan alergi, geleh gitu. Wah bahaya tuh. Ya. Apakah kepahitan itu serius? Profesor dan psikiater Jerman bernama Michael Linden tentu saja berpendapat demikian. Ia adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa kepahitan seharusnya menjadi gangguan fisiologis tersendiri. Menyebutnya gangguan kepahitan pasca trauma. Ya, sudah dipelajari. Ya, kepahitan itu serius. Bisa menimbulkan penyakit.
Bahkan bisa memutuskan hubungan kita dengan orang lain, memutuskan hubungan kita dengan pasangan kita, memutuskan hubungan kita dengan mertua, memutuskan hubungan kita dengan orang tua, termasuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Betul enggak? Wah, luar biasa. Terakhir kita lihat, kembangkan hal yang terpuji. Kembangkan hal yang terpuji. Next. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam bahasa Indonesia masaknya sebaliknya, hendaklah kalian baik hati, berbelas kasihan seorang terhadap yang lain, dan saling mengampuni. Sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, jangan hanya baca yang TB, terjemahan baru. Baca yang ini, bahasa Indonesia Maskin. Itu sudah diterjemahkan lebih jelas lagi. Betul. Ya, sebaliknya hendaklah kalian baik hati, berbelas kasihan seorang terhadap yang lain, saling mengampuni, sama seperti Allah pun mengampuni kalian balik. Apa saja yang harus kita kembangkan? Ya ini. Apa yang harus kita kembangkan? Hendaklah kamu ramah. Apa itu ramah? Simpatik. Ya. Betul enggak? Ramah. Saya untungnya jadi orangnya suka komunikatif. Saya ketemu orang di mana aja. Saya selalu nanya. Betul. Ya, perlu. Apalagi jadi gembala. Ya, saya ngobrol sama teman-teman, para majelis. Iya Pak Pendeta, aduh parah itu gembala saya. Kenapa? Cuek. Kurang komunikatif. Ya kalau gereja kayak gitu lama-lama habis jemaatnya. Kenapa? Gak. Hendaklah apa? Kalian baik hati, baik. Terus penuh kasih mesra, berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Punya welas asih. Saling apa? Mengampuni. Jadi kalau saudara, kan seringkali kita berdoa, Tuhan ampuni dosaku, tapi aku tidak mau Tuhan ngampuni orang yang bersalah. Kira-kira didengar gak? Didengar gak? Tuhan ampuni dosa, kan ada itu kalimatnya, ampunilah dosaku. Tapi saudara ganti kata-kata berikutnya, tapi aku tidak bisa mengampuni itu orang yang di sebelah saya itu. Bisa doamu didengar oleh Tuhan? Ya, baru ada kepahitan, sakit hati, jangan harap doa kita bisa didengar. Saling mengampuni, karena apa? Kristus pun sudah mengampuni kamu. Karena Allah pun sudah mengampuni, bahkan memaafkan kalian. Ya itu, kita sadar kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Kita mengalami tekanan, kurang dan sebagainya. Tapi mari kita datang sama Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian, Roh Kudus kau hadir di sini. Kita beri sama-sama. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku di
utus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus aku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Kita undang Roh Kudus hadir. Biarlah menjamah setiap kami yang hadir. Mungkin saudara susah, saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami kepahitan. Roh Kudus akan menjamah hatimu supaya Roh Kudus mengubah hidupmu. Diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Wanita saja menyanyi ku buka hati. Bila pria menyembah kepada Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, Amin. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Pria saja. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Dia akan datang menjamah saudara, menolong saudara. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jamah di kami. Adakah Bapak Ibu yang hari-hari ini letih lesu, tidak bergairah, tidak bersemangat? Undang Roh Kudus supaya dia jamah hatimu Tuhan. Adakah yang Bapak Ibu yang ingin didoakan? Angkat tanganmu pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Engkau baik, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bila Roh Kudus menjamah hati kami masing-masing. Mungkin kami lemah, kami cemas, kami khawatir, kami kurang, berkatnya kurang. Mari Tuhan tolong berkati kami. Mungkin usaha kami tidak berjalan dengan baik, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan yang sakit, termasuk saudara kami yang kemungkinan ada yang sakit hati. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hancurkan penyakit sakit hati. Bila pulang dari tempat ini, kami mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Ajar kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah menyerahkan dirinya buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Semua bisa katakan? Amin. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang kepada yang bertugas. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kebenaran
lagi Bapak Ibu? Yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita lambaikan tangan kita. Woo! Glory haleluya. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, Kuasamu menyertai aku. cukup Kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, kuasamu menjadi sempurna. cukup Kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami. Dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk kerjaan-Mu, baik untuk tas, persembahan perpuluhan, Tuhan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati tim Presiden Worship, berkati kolektan, bahkan kami semua hadir. Kuatkan kami dan teguhkan kami. Di dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, apapun juga. Tapi kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tidak ada penyakit kepahitan apapun di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kalau toh ada, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami boleh bebas untuk menikmati anugerah daripada Tuhan. Berkati kegiatan sepekan, hari Senin BIM Cabir, hari Kamis BIM Cari, hari Jumat juga ada BIM Cabir, kami serahkan dalam tamu. Hari Selasa ada doa, hari Rabu Komsel di Baros, di rumah Bapak Pantas Tampu Bolon. Tuhan juga berkati. Hari Kamis latihan bersama, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah TWF, dan Minggu ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tadakan tanganmu, terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.